Ya baik, kita mulai saja ya, Bapak-Bapak sekalian dan teman-teman yang sudah hadir. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan untuk Bapak-Bapak narasumber ya, Profesor Budi Irawan, SSC MSI selaku Kepala Departemen, kemudian Pak Rusdi Hasan PhD selaku Kaprodi Biologi S2 FMIPA Unpad. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung ya dalam acara. Di sini kita mengusungnya adalah Ayo Kenal Pasca Sarjana Biologi S2 FMIPA Unpad dengan tema Upscaling Riset Unggul dalam Ilmu untuk Indonesia yang Kaya Biodiversitas. Baik, perkenalkan nama saya Dinda Hani Arumsa Putri. Di sini akan memandu ya kegiatan pada hari ini, di mana nanti kita akan terdiri dari 2 sesi ya, Prof dan Pak Rusdi. Sesi pertama itu akan disampaikan oleh Pak Rusdi Hasan selaku Kaprodi Magister Biologi. Nanti di dalamnya akan disampaikan mengenai kurikulum juga proses rekrutmen dari Magister Biologi Unpad. Kemudian di sesi kedua nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Budi Irawan selaku Kepala Departemen. Nanti beliau akan membahas mengenai SDM, arah riset, dan peluang kerjasama gitu ya. Seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pematerian yang pertama, sesi pertama saya akan langsung saja kepada Bapak Rusdi Hasan. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga Pak Rusdi. Baik, terima kasih Bu Dinda atas kesempatannya. Oke, terima kasih Prof Budi, juga teman-teman yang hadir sekarang ini. Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan ya, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rusdi dari Departemen Biologi. Ya, alhamdulillah sekarang bisa ketemu di walaupun tatap maya ya, dengan dalam tema Ayo Kenal Pasca Sarjana Unpad. Oke. Saya izin screen share dulu ya, Bu Dinda. Enggak, Pak. Sudah nampakkah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik, teman-teman sekalian, izinkan saya sharing tentang program pasca sarjana FMIPA Universitas Pajajaran. Dalam kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang bagaimana prodi Magister Biologi Unpad, kemudian bagaimana kita kalau mau masuk di program Magister Biologi Unpad. Ini kita ambil tema Upscaling Riset Unggul dalam Ilmu untuk Indonesia yang Kaya akan Biodiversitas. Baik, teman-teman sekalian, bisa. Oke. Baik, Magister Biologi Unpad ini memiliki status akreditasi nasional unggul dari lembaga akreditasi mandiri Lamsama maksudnya, dan akreditasi internasional ASIN. Dua-duanya baru ya tahun lalu, jadi periodenya untuk 5 tahun ke depan. Insya Allah kita sudah punya akreditasi unggul dan terakreditasi internasional dari ASIN ya. Jadi insya Allah kita di Unpad di Magister Biologi ini udah kalau mau kuliah di Unpad insya Allah udah terakreditasi di 2 lembaga nasional maupun internasional ini. Oke, ini posisi sekilas tentang Unpad ya secara umum. Jadi dari World University Ranking berada pada posisi 1201 sampai 1500 ya.
secara nasional berdasarkan World University Ranking 2026 itu Unpad masuk kelompok 3 sampai 8 untuk nasional. Dan berdasarkan US WUR ya, ini Unpad saat ini berada di 515 ranking dunia, dan insya Allah Unpad menuju ke 300 besar dunia. Dan berdasarkan QS World University Ranking ini Unpad berada di peringkat 7. Kemudian berdasarkan US Asia University Ranking itu Unpad merupakan ranking 96 top 10 Asia dan peringkat 6 di Indonesia. Dan Unpad berdasarkan prestasi SNBP 2006 merupakan peminat ketiga terbanyak gitu ya, calon mahasiswanya gitu ya. Dan Unpad salah satunya termasuk 7 PTNBH top nasional yang diprioritaskan untuk didorong menerima atau menghasilkan program pasca sarjana yang jumlahnya lebih banyak gitu ya. Jadi diprioritaskan oleh secara nasional Kemenristek Dikti untuk 7 perguruan tinggi top base 7 gitu ya. Jadi termasuk Unpad salah satunya. Ini sekilas tentang Unpad. Nah, bagian dengan biologi, kita di biologi ada tiga konsentrasi pilihan keilmuan, yaitu ekologi terpadu, kemudian biosistem dan keanekaragaman hayati, dan aplikasi mikrobiologi dan bioteknologi mikroba. Ini secara garis besar 3 kelompok konsentrasi ini tentu membawahi spesialisasi yang berada di bawahnya. Apakah itu misalnya zoologi, bidang biologi tumbuhan, biosistematik, itu ada di 3 konsentrasi ilmu di sini, teman-teman sekalian. Oke. Sekilas mengenai kurikulum magister biologi Unpad. Jadi kita tahun ini akan membuka 2 jalur studi, yaitu by research dan by course. Jadi jalur kuliah dan jalur riset. SKS kita ada 54 SKS. Ya, mungkin kok kenapa banyak ya gitu. Kita benar aturan dikti awalnya 36, kemudian kita mengacu pada aturan dikti 54, tapi kita mengacu juga pada akreditasi internasional. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang sekarang mungkin masih jumlah mata kuliahnya itu kurang dari 54. Ada 39, 38, minimum 37 misalnya. Kita sebenarnya mengacu ke sana juga. Hanya ketika akreditasi internasional dalam kurikulum yang mengacu kepada jumlah SKS 36 atau 30 sampai 40 lah ya gitu ya. Itu banyak workload kita, kegiatan-kegiatan mahasiswa itu ternyata beban SKS-nya itu kurang. Maksudnya bukan kurang, beban SKS-nya sedikit, tetapi workload-nya, kegiatan mahasiswanya banyak gitu. Sehingga seolah-olah kegiatan mahasiswa itu tidak diakui gitu ya. Nah, sehingga akreditasi internasional ini mewajibkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak diakui kayak seminar dan sebagainya itu yang menyita waktu ya. Kita misalnya desiminasi seminar nasional atau kemudian seminar proposal dan sebagainya, itu adalah menyita waktu. Itu dulu tuh hidden gitu. Ketika mata kuliah itu, ketika kurikulum itu adalah 36 atau kurang dari 40. Nah, di kita ini, karena kita udah mengacu berdasarkan ASIN, sebenarnya kurikulum yang jumlah SKS-nya 54 itu bukan jumlah mata kuliahnya yang banyak. Tapi SKS-nya bobotnya lebih besar dan mata kuliah yang besar pada yang tadinya hidden gitu ya. Seperti misalnya untuk seminar kemajuan riset, kemudian seminar usulan riset, itu tadinya tidak SKS-nya tidak sebesar sekarang. Karena sebenarnya kegiatannya tetap gitu. Jadi sebenarnya kegiatan tetap. Tapi yang tadinya hidden
tidak diakui secara formal. Nah, dalam kurikulum yang menerapkan 54 SKS yang mengacu juga kepada akreditasi internasional sesuai minimal itu adalah diakui yang hidden ya. Jadi bukan berarti 54 SKS kita itu berarti jadi jumlah mata kuliahnya banyak. Enggak teman-teman sekalian. Ini sebenarnya sama. Enggak, tapi kita mengakui secara eksplisit, secara formal mata kuliah, kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak diakui atau hidden itu sekarang diakui secara eksplisit dalam bentuk SKS. Itu penjelasannya kenapa kita 54 SKS. Jadi workload-nya akan sama, baik 54 maupun yang 36 yang menerapkan, misalnya ada beberapa perguruan tinggi masih menerapkan 36 karena mereka tidak akreditasi internasional misalnya gitu. Itu artinya kegiatan-kegiatan kita itu ada yang tidak diakui secara formal, jadi hidden. Orang asesor internasional, akreditasi internasional ASI ini itu namanya dibilang hidden, itu enggak diperkenankan. Jadi kasihan ke mahasiswanya. Sementara kalau 36 tetap bahwa kegiatan-kegiatan yang hidden itu dihilangkan, maka itu tidak mungkin. Jadi itulah kita mengapa kita 54. Jadi sama aja sebenarnya jumlah workload-nya sama dengan yang mengacu ke yang 36 SKS atau kurang dari 40 SKS. Tetapi kita mengakui bahwa yang kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak diakui, itu diakui di kita sesuai standar internasional. Kayak ada dua jalur kita, jalur by course atau jalur reguler dan jalur by riset ya gitu. Nah, apa bedanya? Ada beberapa perbedaan kalau mengambil jalur kuliah dan jalur riset. Di antaranya bahwa jalur riset itu tentunya biasanya diambil oleh yang sudah bekerja gitu ya. Misalnya seorang peneliti, seorang praktisi gitu ya. Dan sehingga perkuliahan itu mata kuliah yang diambil lebih sedikit dibanding dengan yang jalur by riset. Nah, tapi ada beberapa yang sama seperti misalnya komponen di publikasi ilmiah, seminar kemajuan di sini. Nah, ada publikasi misalnya nggak ada wajib di sini, sebenarnya di sini nggak ada. Nah, ini juga di sini publikasi ilmiah untuk jalur riset itu jadi wajib. Sedangkan untuk jalur by course atau jalur reguler itu opsional aja, jadi tidak wajib untuk menghasilkan publikasi ilmiah atau artikel yang dimuat di jurnal. Itu sekilas tentang kurikulum magister biologi ya. Ini sebarannya di tiap semester. Jadi insya Allah kita bisa ditempuh 3 sampai 4 semester. Jadi tergantung tentu ke penelitiannya ya. Jadi kalau biasanya penelitiannya di semester 2 sudah mulai sur. Nah, kalau sudah beres di semester 3 itu biasanya udah selesai. Karena di semester 4 itu tinggal sidang akhir aja. Sehingga kalau udah seminar usulan riset di sini, kemudian risetnya, seminar kemajuan risetnya di semester 3 bahkan bisa selesai. Jadi kita bisa ditempuh dalam 3 semester ya sebenarnya gitu. Tapi ya oke, kita alokasikan 4 semester gitu. Oke, itu kurikulum kita. Nah, bagaimana dengan metode perkuliahan kita di biologi S2 Unpad? Jadi kita menerapkan pembelajaran baik daring, luring, juga hibrid melalui LMS Live Unpad. Itu yang udah established. Ada juga beberapa mata kuliah yang bisa diambil di platform Luhung Unpad. Jadi hanya yang terbiasa adalah di sini melalui hibrid LMS di Live Unpad, teman-teman sekalian. Kemudian bagaimana metode pembelajarannya? Kita sesuai dengan kurikulum berbasis OBE bahwa perkuliahan ini harus student center learning ya. Tentu yang S2 itu sangat menekankan ke sana gitu ya, baik PBL, PJBL, project, problem atau case based learning. Jadi karena S2 relatif udah mandiri dibanding dengan S1 udah bisa mengelola dirinya jauh lebih baik dibanding S1. Dan penerapannya kita tentu ke student center learning di sini.
atau campuran dari berbagai model ini, termasuk ya salah satunya misalnya ya ada perkuliahan beberapa kali dengan tatap muka, ceramah gitu dosennya, karena itu merupakan tetap sesuatu bagian dari metode pembelajaran yang tidak bisa dihilangkan. Karena itulah akhirnya tetap apapun model pembelajarannya tetap ada pemaparan dari seorang dosen atau penguatan ketika melakukan diskusi, ketika mengerjakan proyek gitu ya. Itu metodenya. Kemudian penilaiannya apa sih? Kita ada 6 penilaian dalam umumnya ketika perkuliahan gitu. Ada tugas, kuis, kemudian UTS, UAS, nilai partisipatif, dan nilai proyeknya. Itu pada perkuliahan. Itu sekelas mengenai kurikulum dan metode pembelajarannya ya, teman-teman sekalian. Sekarang bagaimana jalur masuk biologi Unpad sih gitu ya. Nah, ada beberapa jalur, jalur reguler ya, kemudian jalur fast track. Jalur reguler terbiasa yang sudah lulus, buat teman-teman itu mendaftar apakah fresh graduate ataukah udah berapa tahun itu bisa mendaftar, itu jalur reguler. Fast track bagi mahasiswa yang masih kuliah di semester 6 masuk ke semester 7 gitu. Kemudian sekarang ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Nanti kita akan lebih lanjut bahas di slide berikutnya. Jadi ini rekognisi bagi teman-teman yang sudah bekerja baik sebagai praktisi, sebagai guru, sebagai surveyor dan sebagainya gitu, sebagai pegawai negeri atau di perusahaan swasta misalnya, itu ada bisa masuk jalur sini. Jadi ada rekognisi tentang kegiatan atau sertifikat yang kegiatan selama di tempat kerjanya, atau sertifikat yang udah dimiliki itu nanti bisa ditransfer ke mata kuliah tertentu. Kemudian jalur alumni berprestasi ya, itu bagi yang sudah bekerja. Dan yang kelima ini PJJ jarak jauh, tapi ini dimulai nanti insya Allah tahun 2027-2028. So, itu hanya spill aja ya. Itu jalur-jalur yang masuk Unpad. Dan semua jalur ini bisa masuk lewat secara online pendaftarannya, nanti lewat semua Unpad. Oke, kita sekilas dulu tentang jalur fast track. Nanti ini adalah efisiensi waktu tanpa mengurangi kualitas gitu ya. Nah, ini seiring dengan peraturan rektor nomor 10 tahun 2025. Jadi kita kan kalau jalur reguler itu kuliah itu oke lah S1 4 tahun ya. Setelah lulus melanjutkan magister. Rata-rata 2 tahun atau paling cepat 1 tahun setengah gitu ya. Jadi ada 5 tahun setengah sampai 6 tahun untuk S1 dan S2. Nah, untuk fast track itu ini ada irisan. Ketika mahasiswa udah masuk semester 7, itu bisa masuk semester 1-nya di S2. Di semester 7 dan 8 itu kan udah nggak ada perkuliahan lagi ya, tetap di kelas gitu. Tinggal TA-nya aja, tinggal menyusun skripsinya. Nah, sehingga di semester 7 itu masuk perkuliahan S2. Tentunya daftarnya di kapan? Daftarnya di semester 6. Seperti teman-teman yang sekarang ada di semester 6 ini. Jadi nanti di akhir semester 6 bisa mendaftar ke program S2 langsung. Sehingga akan menghemat waktu dan biaya di sini. Jadi di semester 7 dan 8 S1-nya itu tercatat sebagai mahasiswa magister di semester 1 dan 2. Gitu ya. Jadi tahun keempat di S1, tahun ke-1 di S2. Gitu. Sehingga ini bisa lulus dalam jangka waktu 5 tahun di sini. Jadi 5 tahun udah lulus S2 gitu. Jadi menghemat waktu 5 tahun. Kemudian bagaimana? Menghemat biaya juga di sini. Jadi bagi teman-teman yang ikut jalur fast track, itu bayarnya itu nanti di tahun kedua saja di sini. Ya, gitu. Di tahun kedua ini aja gitu ya. Di tahun yang ke sini yang semester 1 2 S2-nya dan atau beririsan dengan semester 7 dan 8 S1 itu hanya bayar UKT semester 1 saja. UKT S1 saja, maaf gitu ya.
Jadi UKT S2-nya nggak bayar di sini. Jadi hemat 1 tahun waktu, kemudian hemat juga biaya UKT-nya karena hanya bayar 1 tahun. Gitu. Jadi itu untuk fast track ya teman-teman. Nah, saya mungkin nggak bahas reguler ya. Kalau reguler udah kita tadi udah lulus, kapanpun setelah lulus itu bisa melanjutkan, itu reguler. Nah, sekarang ada yang namanya rekognisi pembelajaran lampau atau RPL di Magister Biologi Unpad ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah bekerja itu nanti kegiatan kerjanya apa saja, itu punya portofolio apa saja, udah ikut pelatihan apa saja, sertifikasinya. Nanti itu bisa masuk mendaftar melalui jalur RPL ini. Nanti portofolionya itu akan dinilai jumlahnya itu bisa dikonversi menjadi berapa mata kuliah, menjadi mata kuliah apa saja. Jadi mata kuliah tertentu yang bisa dikonversi gitu ya. Maksimum 70%. Jadi mata kuliah apa saja di luar mata kuliah ini. Jadi mata kuliah filsafat sains, kemudian seminar, baik seminar proposal maupun kemajuan riset dan tesis ya. Ujian tesis di sini. Ujian tesis magister. Jadi mata kuliah ini yang tidak bisa di RPL-kan. Jadi kurang lebih totalnya itu bisa sampai mencapai 70% dari keseluruhan maksimum dari 54 SKS ini. Oke, jadi di 54 SKS dikurangi mata kuliah ini gitu ya. Sehingga ini juga tentunya akan menghemat waktu ya. Akan menghemat waktu, akan menghemat biaya. Bisa ditempuh 1 sampai 1,5 tahun. Kan tergantung kesiapan risetnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu tergantung kesiapan riset kita berapa lama bisa menempuhnya. Jadi tadi sama seperti jalur fast track itu mungkin artinya bisa sampai menempuh 1 tahun ya. Karena semester 7 dan 8 itu udah juga S2. Jadi S1 4 tahun per 1 tahun gitu. Nah, yang jalur RPL juga bisa mempercepat waktunya. Bisa 1 tahun gitu. Bisa sampai 1 tahun. Kalau emang portofolio dari kerjanya kerja di bidangnya atau sertifikasi yang sudah diambil itu bisa diakui seluruhnya, tinggal mata kuliah ini aja. Filsafat sains, kemudian seminar dan ujian akhir tesis. Tinggal itu aja. Itu keunggulan dari RPL yang sudah bekerja. Bagi yang sudah bekerja. Nah, bagaimana RPL bagi yang bisa nggak RPL itu bagi yang mahasiswa? Oke, seperti ini. Di Unpad menerapkan kebijakan ini. Sekarang teman-teman sekalian yang sekarang semester 6 nanti di Unpad itu menerapkan kan 144 SKS. Dari 144 SKS itu, 112 SKS itu mata kuliah prodi dan mata kuliah wajib umum. Nah, nanti 23 SKS-nya tersebar. Ada yang melalui magang, ada yang melalui program di pilihan mata kuliah pilihan prodi diambil gitu ya. Ada yang dari 23 S gini atau ada yang diambil dari kegiatan lainnya. Nah, ada juga yang ini Unpad akan menerapkan mulai semester depan gitu ya. 12 SKS mata kuliah pilihan yang ada di program magister itu ditawarkan ke mahasiswa S1-nya gitu. Sehingga teman-teman yang sekarang semester 6 nanti mau ambil kalau mau melanjutkan S2 baik jalur fast track maupun non fast track gitu ya. Ini bisa diambil dan ini adalah masuk dari bagian dari juga 144 SKS ini gitu. Sehingga nanti ketika masuk S2 12 SKS sudah diambil. Artinya ini bisa juga mempercepat waktu studinya. Bisa sampai 1,5 tahun juga gitu. Ya, itu teman-teman ya. Kalau tidak lewat jalur fast track. Tapi tentunya jalur fast track
relatif lebih lebih tetap lebih cepat ya, karena 2 semester itu mengambil, dan artinya dalam 2 semester di tahun terakhir ulah S1 bisa lebih banyak dari 2 SKS. Tapi bagi teman-teman yang tidak melewat jalur fast track, bisa melalui jalur rekognisi yang mengambil di sini. Ambil mata kuliah pilihannya 12 SKS, yang mata kuliah pilihan S2 yang ditawarkan juga ke S1. Jadi nanti semester depan ada mata kuliah S2 yang ditawarkan di S1. Dan ini diakui baik di S1, intinya jadi 144 SKS, atau di S2 yang ketika mau masuk S2. Nah, itu mungkin ini hal yang menarik, dan ini adalah kebijakan baru dari Unpad ya, gitu. Oke. Baik, nah berikutnya apa sih persyaratan pendaftaran untuk ke Unpad, khususnya untuk ke biologi Unpad. Jadi ini syarat kualifikasi akademik, lulus program sarjana S1 atau D4, kemudian berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh BAN PT atau LAM ya, mau LAM TK, LAM sama, dan beberapa ya gitu, rumpun ilmunya. Kemudian sertifikasi TKA, tes kemampuan akademik atau TPA gitu. Ini bisa dari Unpad, bisa dari PLTI, dari UGM, UNER, atau Bappenas ya. Ini silahkan. Tapi Unpad menyelenggarakan, kenapa nggak jauh-jauh. Tapi bagi yang teman-teman yang di luar Unpad, yang jauh boleh, artinya beberapa yang diakui oleh Unpad. Tidak harus dari Unpad sertifikat TKA-nya. Berapa sih nilai TKA-nya? Itu tidak, bagi yang reguler, itu tidak dipatok. Harus berapa TKA-nya. Jadi nggak ada nilai, pokoknya punya sertifikat TKA ya. Itu silakan Unpad secara reguler itu menyelenggarakan. Yang kedua, sertifikat bahasa Inggris atau TKBI, tes kemampuan berbahasa Inggris. Jadi ini bisa juga dari Unpad, TKBI Unpad, atau dari lembaga resmi lainnya yang di Unpad. Duolingo, British Council, kemudian IALF, IDP, dan International TOEFL. Ini yang diakui ya. Tentunya kalau di Unpad artinya keduanya akan lebih bagus, karena ini verifikasinya nanti akan lebih memudahkan. Karena ini nanti akan dicek, diverifikasi keabsahannya, keasliannya dari sertifikat tersebut. Nah, bagi yang reguler, berapa sih skor ininya, TKBI-nya? Ini juga sama, maksimum 2 tahun. Ini tidak dilihat berapa nilainya, gitu ya, untuk masuk jalur reguler. Jadi maksimum 2 tahun masih berlaku, artinya gitu ya, masih diakui. Jadi tidak ada batas minimum berapa nilai itu TOEFL-nya untuk jalur reguler dan RPL ya. Nah, ada pengecualian khusus bagi yang ketika S1-nya atau sekarang udah kerja nih, teman-teman sekalian, udah punya publikasi di jurnal Q3. Nah, ini tidak perlu lagi memiliki sertifikat TKA dan TKBI. Jadi ini bypass wawancara. Jadi tinggal melampirkan artikelnya, maka itu nanti artinya dua syarat ini, TKA dan TKBI-nya itu tidak diperlukan lagi. Jadi, itu cukup jalur bypass untuk bisa langsung wawancara. Artinya nggak perlu diverifikasi, melampirkan sertifikat TKA dan TKBI. Nah, ini kurang lebih peta jalurnya masuk Unpad. Di mana sih daftarnya? Kita semua daftar melalui secara daring, melalui portal Semup Unpad. Nanti saya akan lihatkan. Jadi pertama registrasi di portal Semup Unpad, tentunya kita di Magister ya. Portal Magister Unpad, nanti ada beberapa menu, saya akan tunjukkan nanti. Kemudian pemberkaskan secara elektroniknya, dicek, kemudian finalisasi kalau udah lengkap, maka akan difinalisasi dan untuk pembayaran. Semup Unpad, kemudian seleksi wawancara. Terakhir setelah seleksi wawancara nanti akan diumumkan bagaimana diterima atau tidaknya. Ini langkah-langkahnya untuk mendaftaran di portal Admission Unpad ACID.
di tahap pemenuhan data, kemudian tahap pemilihan prodi. Di sini pilih jenjang magister program studi biologi. Konsentrasinya silahkan mungkin di dalam portal itu belum harus memilih, nanti ketika wawancara itu bisa menyebutkan siapa. Karena di situ nanti akan menentukan siapa dosen pembimbingnya. Kemudian tapi pembayaran dan finalisasi yang terakhir, tahap 4 finalisasi, periksa kembali keakuratan data, kemudian klik finalisasi, kemudian nanti dipantau eligible atau tidaknya di dashboard. Jadi kita bisa melihat pemantauan data admission kita, pendaftaran kita secara daring ini. Ini kurang lebih 4 langkah. Kapan kita bisa mendaftar di S2 Unpad ya, biologi Unpad. Jadi ada 2 gelombang. Gelombang 1 di semester genap ini dan gelombang 2 di semester ganjil nanti yang akan datang. Jadi sesi 1 udah lewat ya, 17 sampai 19 April. Wawancaranya 15 sampai 17 April dan pengumumannya tanggal 24 April. Nah, bagi yang berminat di sesi kedua bisa mendaftar 24 sampai 20 April sampai 21 Mei. Ini masanya. Wawancaranya di sekitar bulan ini nanti diumumkan tanggal 29 Mei sampai 5 Juni, kemudian pengumumannya tanggal 12 Juni 2026. Dan sesi terakhir, sesi 3 itu 12 Juni sampai 13 Juli masa pendaftarannya. Ini masa ujiannya 22 sampai 27 Juli dan pengumumannya tanggal 31 Juli. Itu untuk gelombang 1. Untuk gelombang 2 itu sekitar Agustus Januari. Jadi di semester ganjil pendaftarannya ya gitu ya. Ini mulai Agustus sampai September, kemudian ujiannya di 9 sampai 4 September dan 18 September 2006 itu pengumumannya. Nah, bagi yang daftar di gelombang 2 artinya masuknya nanti adalah ketika di semester genap mulainya gitu ya. Jadi 2 sesi ini di gelombang kedua. Itu teman-teman sekalian, ini QR code portal pendaftarannya admission Unpad ACID, atau bisa ketik SMUP Unpad, atau bisa di scan ini ya, dipindai, nanti boleh saya share nanti PPT-nya, nanti akan terhubung dengan maaf, saya harus buka dulu. Nanti akan terhubung ke laman SMUP Unpad ya teman-teman sekalian. Jadi saya agak oke, akan terhubung ke sini. Nanti di sini ada sudah ini ya, sudah terlihat laman ini kah? Masih loading, Pak. Oh, masih loading. Udah ya, udah kelihatan ya. Nah, ini di halaman SMUP Unpad program magister, atau bisa di sini di menunya ada beberapa menu. Nah, kita masuk pasca sarjana, di sini ada beberapa jalur, pilih aja di program magister. Nah, magister apa? Kita pilih aja magister. Kalau kita pakai reguler, maka pilih magister di sini aja. Atau berbasis project dari instansi dan sebagainya di sini. Tapi kita pilih magister di sini dulu. Karena pemilihan berbasis project dan tidaknya nantinya juga bisa langsung ketika masuk di program studinya. Jadi
di sini banyak informasi mengenai UKT-nya, kemudian TKBI-nya di mana, dan ini bisa dilihat persyaratannya apa saja secara lengkap bisa di sini. Dan ini tinggal klik aja, kemudian sertifikatnya menguploadnya di sini bisa semua laman-laman ini bisa diklik semua. Jadi masuk ke laman Semu Unpad tadi. Baik, itu teman-teman sekalian paparan dari saya. Mudah-mudahan itu bisa ditangkap apa tentang biologi Unpad. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin di sesi pertanyaan kita bisa bertukar informasi ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Dinda. Saya serahkan kembali ke moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rusdi atas pemaparannya. Tadi udah dijelaskan teman-teman ya bahwa ternyata masuk S2 biologi itu banyak jalur gitu ya. Jadi mangga silakan untuk disiapkan strateginya gitu ya jika berminat. Kemudian dicatat tanggal pentingnya. Nanti mungkin akan di-share ya Pak Rusdi mengenai materinya ya. Saya share di chat. Iya, baiklah. Baik, ini pasti akan banyak pertanyaan ya dari teman-teman. Silakan untuk disimpan dulu pertanyaannya karena kita akan masuk ke sesi kedua ya. Nanti yang akan dipaparkan oleh Profesor Budi Irawan mengenai SDM dan sebagainya. Ya, mangga silakan Prof Budi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dinda selaku moderator ya, yang saya hormati Pak Rusdi dan juga calon mahasiswa S2 ya. Ini ada satu alumni dan juga beberapa mahasiswa yang masih aktif ya. Terima kasih atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, siang menuju sore ini sudah hadir di Zoom. Mungkin tadi sudah dipaparkan terkait dengan kurikulum dan juga mekanisme ya pendaftaran di Prodi S2. Tentunya dari departemen, saya selaku kepala departemen dari sisi supporting ya, dan tentunya salah satu bagiannya adalah SDM ya, baik itu SDM dosen, kemudian riset-risetnya ke arah mana dan benefit apa sih yang bisa diperoleh oleh mahasiswa S2 nantinya kalau sudah bergabung dengan kita ya. Mungkin saya izin share screen. Sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah. Iya, saya full screen. Ini jadi mungkin terkait profil, tapi profil departemen yang dihubungkan dengan program studi magister biologi ya. Baik, jadi kenapa sih harus lanjut ke magister biologi ya? Ini tentunya untuk pemenuhan kebutuhan SDM ahli biologi tentunya yang adaptif dan inovatif menghadapi tantangan global. Di antara kita sudah tahu ya, krisis biodiversitas, perubahan iklim, tantangan-tantangan di bidang kesehatan dan pangan, dan tentunya ini perlu peran biologi sebagai solusi yang berbasis sains dan teknologi ya. Nah ini mungkin untuk lebih kompleksnya gitu yang dihadapi dalam tantangan biological science seperti itu. Dan kenapa di Magister Biologi Unpad tentunya warna di Unpad adalah ke arah pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungan. Tadi untuk pemenuhan SDM yang memiliki skill khusus pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungan, dan juga perkembangan pengetahuan tadi bidang lingkungan dan bioscience tadi ya, yang mendorong perluasan keahlian biologi yang lebih mendalam. Nah tentunya sejalan dengan pendirian atau misi dari pendirian program studi S2 biologi yaitu untuk menyediakan sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan yang kompleks dan dinamis di lapangan. Nah tentunya untuk mendukung hal tersebut diperlukan SDM ya, dalam hal ini sumber daya dosen. Tadi sudah dijelaskan kita baik secara rekognisi secara nasional maupun internasional kita sudah berpredikat unggul untuk nasional dan sudah akreditasi ASEAN ya dari lembaga akreditasi internasional di Jerman. Nah tentunya didukung tadi jumlah kita saat ini terakhir
30 orang dosen, 6 diantaranya guru besar, setengahnya adalah associate profesor ya, kemudian 7 lektor, dan 2 dosen. 2 dosen ini termasuk Bu Dinda, ini ada dosen baru ya, yang baru masuk, mungkin belum sekitar 2 tahun masuk ke Departemen Biologi. Kemudian kalau kita lihat kualifikasi pendidikannya ya lebih dari 90% ya. Jadi 28 orang itu sudah S3 dan 2 orang masih S2. Oke, kemudian bidang kepakarannya walaupun tadi ada konsentrasi ya kalau di S2 ya. Tapi kalau secara singkat saya kelompokkan menjadi 3 kepakaran, yaitu ekologi terpadu dan konservasi biodiversitas, kemudian biosistematika dan bioteknologi molekuler, serta mikrobiologi dan biomedis. Nah ini ya. Secara kepakaran dilihat dari track record dosen Departemen Biologi ya, tentunya karena kita juga sudah terakreditasi internasional, maka kita lihat dari sisi publikasi yang dihasilkan oleh dosen ya. Jadi kalau kita lihat rekam jejak publikasi dosen biologi itu dari 30 orang, sepertiganya sudah memiliki H-index lebih dari 10 dan H-index tertinggi kita 20, dan mungkin kalau hari ini yang ada di kampus kita mengundang lecture series, mengundang dari University of Dublin, Irlandia ya, yang memiliki H-indexnya sudah mendekati 150 ya, karena memang dia sudah makanya kita undang bagaimana untuk memotivasi baik itu dosen dan juga mahasiswa kita untuk berkiprah di internasional. Nah ini kalau kita lihat ini data saya ambil dari Skival 2026 untuk Departemen Biologi Unpad, ini di peningkatan ya. Dari ini kalau kita lihat dalam rentang 10 tahun, yang tadinya kita belum terbiasa dengan publikasi internasional, saat ini sudah setahun hampir 80 publikasi, dan tahun 2025 kemarin juga mendekati 80-an. Sehingga kalau dirata-ratakan per dosen itu 2 lebih ya, 2,5 bahkan gitu ya, rata-rata per dosen, walaupun memang penyebaran distribusinya belum merata. Seperti itu. Nah, bidang-bidang subjek areanya apa saja? Karena tadi kita hanya biologi saja juga tidak, tapi kita nanti akan beririsan dengan bidang-bidang sainsnya. Tentu yang paling banyak di sini adalah beririsan dengan agrikultural ya. Karena tadi salah satu misalnya kepakarannya ada yang di interaksi antara mikroorganisme dengan tumbuhan, itu pasti banyak produk-produk agrikultural ya. Termasuk misalnya saya dari biosistematika molekuler itu banyak risetnya juga terkait dengan agrikultural. Labnya Parus di fisiologi juga ada kaitan dengan agrikultural. Jadi itu agricultural biological science itu yang dominan ya. Nanti yang lainnya ada environmental science, kemudian ada biochemistry, genetik begitu. Kemudian yang besar lagi ada maaf di sini malah ada fisika dan astronomi, atau di sini ada tentang earth science ya, karena bidang-bidang environmental itu juga ada berhubungan dengan bidang-bidang tersebut. Nanti dengan medicine, dengan farmakologi, dengan imunologi, mikrobiologi, nah itu secara subjek kita cukup bervariasi. Tapi tadi yang dominan 3 bidang tadi. Nah kemudian bagaimana performa di kuartil jurnalnya ya. Jadi kalau kita acuannya memang di Scopus gitu ya, walaupun ada juga yang WOS. Jadi trennya semakin ke sini kita seimbang ya, bahkan dominan di Q1 dan Q2 ya. Ini nggak beda jauh antara Q1 dan Q2-nya, jumlah publikasi dosen bahkan seimbang ya di 2024. Di 2024 hampir seimbang, walaupun kita masih banyak juga secara kumulatif di Q4 ya. Jadi trennya sebenarnya kita sudah hampir seimbang antara Q1 dan Q2. Nah ini nanti melibatkan tentunya riset kolaborasi dosen yang tentunya memasukkan atau dalam timnya melibatkan mahasiswa S2 ya, walaupun S1 juga beberapa ada yang terlibat ya kalau di biologi. Nah kemudian secara metriknya itu
total kita ada disitasi hampir mendekati 4.000, jadi sudah 3.900-an, dan rata-rata citasi per publikasinya itu sekitar 9,7 ya. Ini riset grup 1 ini dosen-dosen yang ada di Departemen Biologi yang saya analisis dari Skifal. Oke, kemudian ini 10 bidang terbanyak ya. Jadi kalau lihat di publikasi di Scopus, ini yang terbanyak itu di etnobiologi sebenarnya ya. Tradisional ecological knowledge, sebanyak dosen kita terlibat di publikasi ini. Kemudian interaksi tadi mikroorganisme dengan tumbuhan ya. Kemudian ada juga ini mikrobiologi terkait dengan fermentasi. Kemudian ada juga terkait dengan biomedik ya, ini riset-riset Prof. Ratu terkait dengan thalassemia. Kemudian ada juga terkait ekologi, ecosystem services, dan tata guna lahan ya, dinamika tata guna lahan. Jadi ekologi itu bidangnya. Jadi memang ketiga konsentrasi tadi juga diwakili ya, dan ini memang banyak terkontribusi dari mahasiswa pasca. Oke, dari lihat publikasi juga kita banyak berkolaborasi. Jadi kalau dilihat baik itu secara nasional ataupun internasional ataupun institusi sendiri begitu ya, di dalam Unpad, tapi tidak hanya biologi ya. Nah ini kalau persentasenya saya lihat sudah di atas 25%, baik kolaborasi nasional ataupun internasional. Jadi banyak publikasi-publikasi itu yang dilakukan dosen kita, mahasiswa S2, dan juga kolaborator dari luar institusi. Ya, ini contoh saja. Jadi beberapa tadi kita sudah dominan di Q1 gitu ya. Nah, ini first authornya adalah mahasiswa S2 semua ya. Karena memang salah satu kriteria untuk kalau lulusnya S2-nya pingin kumlot itu harus ada publish jurnal ya. Dan kita rata-rata memang di jurnal internasional ya. Ini sebagai contoh, bahkan yang sebelah kiri ini semua 2020 kecuali ini Desember 2025, jadi kita cukup produktif untuk menghasilkan publikasi. Yang ini mahasiswa fast track, S2-nya belum lulus. Yang dua ini sudah lulus ya. Yang tengah fast track, yang tengah yang reguler. Jadi ini di jurnal ada beberapa yang top tier juga. Ini yang Q2 seperti itu. Nah, kemudian juga kenapa bisa publikasi seperti itu? Karena dosen biologi termasuk yang mendapatkan atau yang kalau di MIPA sih boleh dibandingkan, kita termasuk 3 besar departemen yang memperoleh hibah riset eksternal ya. Jadi kalau yang internal ini ada penugasan, ini juga dilibatkan mahasiswa. Kemudian yang eksternal ada dari Kemendikti Saintek, itu baru saja diumumkan kemarin, ada yang dari BIMA dan juga riset pengembangan Dikti Saintek. Ini Rispro LPDP, tapi sekarang sudah di stop. Tapi kita banyak waktu itu melibatkan mahasiswa S2 di Rispro LPDP, terutama risetnya Prof. Ratu dan juga risetnya Bu Asri ya, yang memperoleh Rispro LPDP. Kemudian juga beberapa memperoleh riset dari bagian RIM BRIN ya. Beberapa mahasiswa kita waktu itu juga mendapat bagian dari RIM-nya BRIN, terutama yang memang risetnya di lembaga riset BRIN ya. Biasanya mahasiswa yang dulunya ya misalnya sekarang ada yang magang, lanjut dilakukan magang riset, kemudian ada beberapa yang lanjut juga di studi S2-nya, risetnya dibiayai dari RIM. Bahkan kalau dulu ada khusus beasiswa talenta ya. Waktu itu ada yang pernah dapat dari S2 juga, talenta BRIN itu bahkan ada ditambah di rembes UKT-nya waktu itu ya. Kebetulan waktu yang dapat talenta BRIN mahasiswa biasa tapi yang S1 ya. Tapi S2 waktu itu ada juga ya. Kemudian yang hibah-hibah baru di 2025 akhir sampai 2026 itu ada Equity LPDP, termasuk kita mendatangkan dosen-dosen asing ya. Kalau sekarang ini lebih konsen ke S1 yang datang hari ini dari Irlandia, tapi sebelumnya ada dari Afrika Selatan, itu juga sudah mulai melibatkan mahasiswa S2 untuk join
supervision ya. Jadi pembimbingnya dari luar itu melalui hibah-hibah yang diperoleh oleh dosen Departemen Biologi. Beberapa juga memperoleh hibah kolaborasi internasional ya. Jadi ada beberapa kesempatan bagi mahasiswa yang dapat kerjasama kita dengan Cornell University, ada bagian misalnya ada travel award untuk mengikuti conference atau untuk juga mengambil data riset. Misalnya kemarin ada yang mengambil data riset di Malaysia, kemudian ada yang berkesempatan ikut conference di Filipina, di Thailand, dan satu lagi sempat ke Amerika juga ya. Itu dari biaya kolaborasi internasional. Nah ini yang terbaru di 2026, alhamdulillah ini kemarin sangat-sangat ketat untuk mendapatkan hibah ini ya. Tapi alhamdulillah Departemen Biologi kemarin untuk tesis magister dapat 5 judul ya. Jadi ini membantu riset-riset mahasiswa S2 ya. Jadi jangan khawatir, dosen biologi cukup aktif juga untuk mencari dana riset karena biasanya memang untuk riset S2 itu mahasiswanya dilibatkan dengan riset dosen. Seperti itu. Nah ini tadi kerjasama beberapa dari instansi dalam dan juga luar negeri. Walaupun tadi ini bentuknya bisa macam-macam ya, bisa bentuk kerjasamanya. Nah ini misalnya tadi dengan Cornell, ini Dublin yang kemarin join supervision, ini juga yang dari Afrika Selatan ya, kemudian di Malaysia bahkan kita kemarin ada yang risetnya mengambil datanya di University Malaya ya, dan juga di USM. Nah, jadi bentuknya seperti ini, bisa join research, join publication, join supervision, lecture series, kemudian team teaching. Jadi beberapa, kalau di S2 nanti sangat sering, jadi team teachingnya ada dosen asing gitu ya, jadi 4 kali pertemuan akan memberikan perkuliahan, bisa secara hybrid ya, atau daring nantinya. Kemudian tadi kuliah-kuliah tamu ya. Jadi ini beberapa, ini S2 cukup rutin kita ya, hampir setiap semester ada kuliah lecture series dari dosen asing ya. Ini yang tengah ini yang baru minggu lalu ya, karena melakukan pembimbingan untuk mahasiswa S2. Oke, ini fasilitas mungkin karena dari Unpad semua sudah tahu ya, walaupun kalau untuk di lab kita penggunaan bersama-sama ya, untuk lab riset baik S1 ataupun S2, tapi kalau untuk ruangan S2 di D6, walaupun demikian kalau working space mah bisa bareng-bareng ya, karena untuk lab mikro ada working space khusus. Kemudian kalau di lab sini kayak saya di biosistematik ya, keterlibatan mahasiswa S2 juga ya di lab, jadi ada S1, S2, bahkan ketika aktivitas kegiatan praktikum ya, kita libatkan juga mahasiswa S2 untuk bisa gitu ya menjadi asisten praktikum. Nah ini mungkin udah tahu ya, nanti fasilitas lain kita ada lab sentral, jadi ya mahasiswa kita walaupun dari biologi ya bisa berkesempatan menggunakan fasilitas lain yang ada di Unpad ya. Ada yang riset di lab sentral, kemudian ada yang di PUI CS ya, atau kita kenal dengan lembaga ekologi dulu, kemudian PUI Finder ini terkait dengan nanoteknologi, PUS di bioprospeksi serat alami dan SDH, serta ada juga kemarin beberapa yang risetnya di Animal Research Center, ini di bawah PUI-nya farmasi, saya lupa nama PUI-nya ya. Yang pasti di lab ini ya, terutama yang terkait dengan biomedis dan histologis patologi ya, itu bisa risetnya di lab sana. Nah prospeknya seperti apa gitu, yang kita tahu banyak yang pasti ya kalau sudah jenjangnya lebih tinggi, kalau tidak akademisi ya peneliti gitu ya, banyak yang sudah menjadi staf dosen juga. Salah satunya juga ada yang di kami ya, lulusan S2 kita, Pak Agung itu dulu alumni S2 dari sini. Kemudian ada yang di UIN Alauddin di Makassar, ada yang di Universitas Pamulang, ada yang di Universitas Halim Sanusi di Bandung. Nah itu jadi yang untuk ya levelnya pasti akan menjadi dosen ya, walaupun ada juga yang non dosen ya. Ya mau tidak ada peneliti, ada yang masuk ke PRB BRIN waktu itu alumni kita, sepengetahuan saya ya, atau di industri baik itu di industri farmasi atau biotek ya, ada yang di stem cell, di Prodia gitu ya, di stem cell-nya, kemudian ada juga yang saya lupa namanya Sarasvati, lembaga riset biotek ya, sebenarnya biotek ya,
beberapa juga ada yang terjun di konsultan lingkungan, kemudian ada yang di lembaga pemerintah, dan juga yang S2 ini ada yang entrepreneur juga. Setahun saya ada 2 orang yang dia di entrepreneur, walaupun yang satu juga sekarang menjadi pengajar juga ya. Kemudian beberapa lainnya adalah studi lanjut ya. Jadi memang adanya S2 ini pasti akan menumbuhkan atmosfer riset tentunya ya. Riset di ya kalau S1 mungkin masih tahap awal, S2 sudah mulai memilah gitu ya. Memilah terkait dengan metode dan mungkin juga walaupun sudah ada penemuan awal begitu ya, ini banyak juga yang lanjut S3 baik di Unpad sendiri, karena beberapa alumni S2 kita langsung dapat hibah. Ada ya yang dari magister menuju doktor, tapi karena kita belum punya S3, jadi doktornya ada yang di pertanian, ada juga yang di bioteknologi, ada juga yang di ilmu lingkungan. Ada juga yang lanjutnya S3 di luar negeri, ada juga ya dari S2 di kita, kemudian karena kita ada kerjasama tadi dengan Pansega Queen, ada beberapa yang lanjut di luar, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini walaupun ada yang masih aktif kuliah, ada yang alumni, kami mengajak untuk bisa bergabung di Magister Biologi Unpad. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mangga kalau ada yang akan ditanyakan. Saya kembalikan ke Bu Dinda selaku moderator. Ya baik, terima kasih banyak Prof. Budi atas informasinya. Tadi ya sudah memaparkan banyak sekali kerjasama dan profil alumni ya utamanya. Jadi apa sih, bagaimana sih gitu ya jenjang karir teman-teman ketika sudah lulus gitu ya dalam program studi Magister Biologi Unpad ini khususnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman silahkan jika ada yang ingin ditanyakan untuk menuliskan di kolom komentar, atau kalau mau raise hand dan on mic dan on cam silahkan. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Mangga. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya baik, ini ada pertanyaan di kolom chat ya dari Ratu Saiba. Izin bertanya lewat kolom chat, saya Ratu Saiba angkatan 2023, terkait jalur fast track, itu dilihat dari nilai IPK apa tidak ya Pak? Lalu untuk prosedur pendaftarannya bagaimana? Apakah akan ada info lanjutan yang nantinya disebarkan atau bagaimana? Mungkin ini Pak Rusdi yang mungkin akan menjawab, silahkan Pak Rusdi, langsung dijawab. Ya. Baik, terima kasih Bu Dinda. Oke, Siti Saiba ya, terima kasih pertanyaannya ya. Baik, itu pertanyaannya baik sekali untuk yang berminat bagi jalur fast track ya. Jalur fast track itu mulai dari persyaratannya itu terkait IPK ya. IPK-nya itu sejauh ini peraturan yang berlaku adalah IPK-nya 3,51 minimum ya. IPK 351, kemudian nilai TKA 450 dan nilai TKBI 450. Jadi silahkan disiapkan kan, saya juga suka share melalui koordinator angkatannya untuk waktu-waktu ketika ada tes TKBI, TKA yang diselenggarakan D4, silahkan dimanfaatkan gitu. Jadi itu persyaratan untuk fast track ya. Kapan sih mendaftar? Nanti ada sesi khusus untuk bagi yang mendaftar lewat jalur fast track. Biasanya di menjelang akhir dari semester 6 ya. Karena ketika nilainya itu udah keluar gitu ya. Ketika nilai semester 6 udah keluar, nanti akumulasi IPK-nya berapa. Nah, di situ itu mulai pendaftaran khusus jalur fast track. Nanti mungkin saya insya Allah akan khusus sosialisasi jalur fast track untuk di semester 6. Ya, kurang lebih itu Siti Saiba, mudah-mudahan jelas. Kalau enggak silakan kalau ada kekurangan ditanyakan kembali. Iya baik, oke sudah jelas sepertinya Pak Rusdi. Mungkin tadi ya berarti dipersiapkan aja teman-teman ya bagi yang berminat untuk fast track kalau ada pemberitahuan mengenai TKA dan sebagainya Pak Rusdi ya mungkin harus dipersiapkan dari sekarang mungkin ya terkait hal ini. Baik, adakah lagi yang mau ditanyakan teman-teman terkait prodi S2 Biologi Unpad ini?
Kalau mau on mic boleh ya? Mangga silakan. Ya, silahkan on mic aja nggak apa-apa. On mic aja mungkin biar jelas ya Pak Rusdi ya. Iya, Mana iya. ya? Tadi Irma Yani masih ada. Irma, ada yang akan ditanyakan? Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yani dari alumni Biologi UI Naludin Makassar, Pak. Oh, Naludin. Iya, iya. Iya. Maaf Pak, yang mau saya tanyakan itu kapan jalur pendidikan jarak jauhnya rencananya akan dimulai buka, Pak? Baik, Mbak Irma Yani, terima kasih pertanyaannya, terima kasih kehadirannya ya dari Makassar nih, Awaludin. Iya Pak. Murid Pak Isan berarti ya, bimbingan saya dulu. Sekarang statusnya masih mahasiswa atau udah dosen atau udah lulus gimana Pak Irma? Sekarang sudah lulus Pak. Oh sudah lulus ya. Baik. Untuk PJJ kita emang belum buka ya, baru spill aja nih insya Allah. Jadi tahun ajaran 2002 setahun lagi, setahunnya akan datang gitu. Jadi sekarang belum buka, 2006 2026 2027 pendaftaran ini kita belum buka. Insya Allah 2027 2028 itu Mbak Irma. Jadi kita nggak apa-apa, nggak usah nunggu jalur PJJ. Ada beberapa yang dari Kalimantan juga sekarang ini di kita, dan risetnya juga dengan saya di sawit ya tentang kolaborasi antara mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan ke aplikasinya. Gitu ya Mbak Irma. Jadi kalau nunggu PJJ masih 1 tahun yang akan datang lagi kita bukanya. Silakan kalau mau ikut jalur reguler. Mbak Irma. Ya, makasih Pak. Ya, masih lama ya Pak. Itu Kamila sama Tuti. Iya mungkin ya. Dari biologi. Magangnya di mana? Kamila sama Siti magangnya di mana? Di Balai Benih Hortikultura Bapak, di Pasir Benteng. Oh, Pasir Benteng. Ya. Ini ya. Bapak, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Siti Sufiati, angkatan 2023. Izin bertanya Bapak, untuk biaya yang fast track sama reguler itu, apakah ada perbedaan? Dan itu kira-kira bisa dilihat di mana ya Pak? Untuk rincian biaya UKT dan lain-lainnya. Baik. Ini mungkin masih saya yang menjawab ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi terima kasih Kamila dan Siti. Oke, tentang perbedaan jalur reguler dan jalur fast track. Mengenai UKT itu nggak ada bedanya. Jadi UKT kalau emang nggak jalur beasiswa ya, soalnya nanti ada mendaftar jalur beasiswa BUPP ya, itu yang jalur untuk langsung S2 S3 gitu ya, sekaligus gitu. Itu tentu tercover. Nah, biaya UKT-nya sendiri baik fast track maupun enggak, maupun jalur reguler kita sama di sekarang ini di 10.500.000 UKT-nya ya di situ. Nah, di mana kita bisa melihat di SEMUP Unpad itu semuanya ada informasi itu. Jadi silahkan kunjungi SEMUP Unpad, nanti tadi yang sudah saya perlihatkan itu sebentar, saya share lagi ya. Atau coba di QR code yang tadi PPT, materi PPT yang saya share itu ada QR code-nya ya. Boleh di-scan, di situ juga akan masuk ke laman SEMUP Unpad. Di situ pilih SEMUP Magister, nanti di situ persyaratannya ada, tinggal kita termasuk biaya UKT-nya berapa, ada menu-menu di sana cukup sangat lengkap.
Kak Kamila dan Siti ya. Mungkin Pak Rusdi bisa lihat mungkin Kamila tadi walaupun UKT sama, tapi keuntungan yang fast track adalah ketika semester 7 dan 8 ya, Iya. mahasiswa fast track hanya membayar bayaran S1 saja. Jadi jadi kan otomatis semester 7 dan semester 8 di S1, otomatis semester 1 dan semester 2 di S2. Tetapi Anda tidak membayar S2-nya. Jadi UKT-nya hanya bayar UKT S1. Kalau Anda lulusnya 4 tahun, maka otomatis nanti Anda punya sisa waktu 2 semester lagi dan Anda hanya membayar 2 semester itu ya, S2-nya. Itulah keuntungannya fast track. Iya. Jadi membayarnya ada yang beririsan 2 semester, Anda hanya membayar S1 saja. Jadi kalau boleh dibilang hematnya sekitar 21 juta hematnya. Hematnya kalau ikut fast track ya. Tapi juga jangan khawatir karena tadi seperti dijelaskan oleh Pak Rusi, kita juga yang S2 ada lagi fast track lagi ya, tadi yang reguler misalnya masuk reguler tapi ternyata berkeinginan untuk dapat beasiswa BUPP ya. BUPP itu sebenarnya fast track lagi S2 ke S3 gitu, dan itu diminta sekitar 4 tahun ya Pak Rusi ya, 4 tahun atau 5 tahun harus selesai studinya S2 dan S3. 4 tahun. 4 tahun ya. Itu nanti juga ada beasiswa lagi gitu karena S2 itu ada dari Jabar. Kalau yang asal dari Jawa Barat ada Jabar Future Leader, kita pernah dapat juga mahasiswa kita. Kemudian ada bantuan tesis ya, itu ada dari Basnas. Kemudian ada dari Kemenpora, waktu itu ada yang dapat ya bantuan tesis. Jadi biasanya sih paling tidak ya kalau yang sudah S2 paling tidak risetnya dibiayai dosen gitu ya, inline dengan riset dosen, biasanya begitu ya keterlibatan mahasiswa terutama yang pasca ya, karena banyak sekali hibah-hibah khusus mahasiswa pasca seperti itu. Jadi itu apa Sufi ya, jadi lebih bayarannya jadi lebih ada free 2 semester sebenarnya ya, tidak bayaran UKT S2 gitu kalau fast track. Itu barangkali yang bisa saya tambahkan. Ya, jelas yang benar-benar Siti ya. Jadi nanti mungkin Siti angkatan berapa? 2023 ya sama Kamila? Iya Pak. Bisa nggak kalau nanti di koordinir, nanti mungkin akan sosialisasi khusus juga, tapi saya minta mungkin karena kan selalu berinteraksi ya, walaupun sekarang lagi pada magang, untuk dibuat grup WA yang mau ikut jalur fast track gitu ya. Bisa nggak? Nanti informasinya bisa cepat gitu ya. Nanti kalau udah tahu siapa aja sih yang berminat, walaupun ya belum pasti nggak apa-apa, tapi yang berminat aja dulu. Gitu. Bisa nggak kira-kira Kamila, Siti mengkoordinir temannya masuk ke grup WA yang ingin masuk jalur fast track? Kalau IPK-nya kan jelas pintar-pintar nih, mahasiswa biologi kan 3,51 tercapai ya gitu. Ya, tadi keuntungannya Prof. Budi hanya bayar 1 tahun aja, kuliah 2 tahun, tapi yang ketika semester 1 dan 2-nya itu nggak bayar karena masih bayarnya cukup yang semester 7 dan 8 yang S1 aja, UKT S1 gitu. Gitu Siti, Supi, Siti dan Kamila ya. Baik Bapak, insya Allah nanti dibuat grupnya. Iya, terima kasih. Baik, Irma, ada raise hand lagi, Bu Dinda ya. Ya, silakan Irmayan. Ya, makasih Kak. Maaf Pak, saya punya pertanyaan satu lagi. Mengenai jalur prestasi publikasi bypass-nya, syaratnya harus sebagai penulis pertama ya Pak? Terima kasih Pak. Iya, yang bypass itu sebagai penulis pertama, Mbak Irma. Jadi apakah sebagai corresponding atau enggak itu tidak jadi satu, yang jelas penulis pertama. Jadi tidak harus merangkap penulis pertama dan corresponding, tapi hanya cukup sebagai penulis pertama saja. Ini nanti tanpa TK dan TKBI ya? Iya, betul. Yang ini. Betul, Prof. Budi ya. Iya.
Ya, demikian Mbak Irma, masih ada yang akan ditanyakan? Iya, silahkan. Teteh-teteh di sini lagi ada yang mau ditanyakan, Iya. monggo. Baik. Baik, apakah ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, sebelum kami tutup ya, karena waktu sudah pukul 15, mangga. Pertanyaan terakhir, apakah ada? Sudah tidak ada mungkin ya, Prof. Budi dan Pak Rusdi, mungkin akan kita tutup saja mungkin ya sesi kali ini, tapi mungkin terbuka ya Prof. Budi dan Pak Rusdi, misalnya nanti akan ada pertanyaan tambahan gitu ya, atau bagi teman-teman lain mungkin yang akan bertanya dan berminat, mungkin nanti bisa langsung menghubungi Prof. Budi atau Pak Rusdi ya terkait hal ini gitu ya, mungkin teman-teman sekalian. Dan untuk materinya mungkin sudah di-share juga, nanti silakan untuk di-save ini ya di kolom chat atau disebarkan ke teman-temannya, khususnya untuk angkatan 2023 ya, teman-teman minta tolong untuk disebarkan juga informasinya. Baik, seperti itu mungkin ya Prof. Budi dan Pak Rusdi, kita akhiri pertemuan kali ini mengenai sosialisasi biologi Magister Unpad. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini bisa lebih terbuka ya informasi tadi yang disampaikan, membuka wawasan dan kemudian meningkatkan keinginan gitu ya untuk mendaftar segera gitu ya ke Magister Biologi Unpad. Baik, terima kasih dari moderator. Saya undur diri. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof dan Pak. Hatur nuhun Bu Dinda, terima kasih para